kabar kalian semua? Kali ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Jumat Agung yang kita akan rayakan bersama pada hari ini. Ya, bagi yang baru balik dari gereja, baru mau dari manapun, saya ucapkan selamat merayakan hari raya kematian Yesus. Kita mengingat kembali pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi sebelumnya mari kita baca kisah awal kematian Yesus dimulai dari Matius 27 ayat 11 sampai 61 ya. Jadi waktu itu Yesus lagi diadili di sana dan Pilatus mengadili Yesus. Pilatus nanya, "Ini kok ada banyak tuduhan, apakah benar tuduhan itu?" Tapi Yesus tidak menjawab sebab Yesus kan ingin menyelesaikan misinya gitu. Dan kalian tahu waktu itu udah jadi kebiasaan kalau pas hari menjelang Paskah itu sudah seharusnya membebaskan seorang tahanan sebagai tanda kemerdekaan, sebab Paskah juga melambangkan kemerdekaan. Ya, tapi kalau sekarang kita mengingatnya sebagai kemerdekaan dari dosa dan maut. Oleh sebab itu mereka yang kumpul ditanya sama Pilatus, "Siapa yang kamu bebaskan? Yesus atau Barabas?" Tetapi mereka bilang, "Barabas." Ya, gitu. Walaupun Pilatus tahu bahwa mereka ingin menyerahkan Yesus. Dan Pilatus lagi duduk, terus istrinya mengirim pesan. Ya, gitu. Tahu nggak? Karena kan istrinya bilang, "Jangan mencampuri urusan dia, aku takut." Gitu. Tetapi Pilatus mendapat hasutan dari imam, kepala dan sebagainya supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Terus ditanya lagi, "Siapa yang ingin kalian bebaskan?" "Barabas." Jadi apa yang kita harus lakukan pada Yesus? Salibkan dia. Apa kejahatannya? Tapi mereka malah ngotot, "Salibkan dia, salibkan dia." Habis itu Pilatus bilang, "Wah, ini kayaknya nggak mungkin deh bisa menyelamatkan Yesus." Maka dia mengambil air dan mencuci tangan dan mengatakan, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kalian." Dan seluruh rakyat itu bilang, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Ya mungkin itu akibatnya rada fatal di mana nantinya. Kalian bisa cari sendiri. Setelah itu dia membebaskan Barabas dan Yesus disiksa. Ya, dibawa masuk untuk disiksa. Maka Yesus disiksa dengan meninggalkan pakaiannya, bajunya dilepaskan, dicambuk, diolok-olok. Setelah itu dia mengenakan bajunya kembali dan membawa kayu salib untuk dibawa ke Bukit Tengkorak atau Golgota. Setelah itu mereka keluar kota sambil Yesus membawa salib dan banyak rombongan di sana. Ada orang yang lewat yang bernama Simon dari Kirene. Dan orang itu dipaksa untuk memikul Yesus. Ya. Maka walaupun posisi agama lain, mungkin agama kita juga mungkin ada banyak cerita dan dia juga menghibur perempuan Yerusalem dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Yesus sampai ke Bukit Golgota, ya, Bukit Golgota tempat tengkorak. Melalui proses yang panjang sampai sampai Yesus harus jatuh 3 kali demi menyelesaikan misinya. Setelah itu mereka mengambil anggur campur empedu
dia mengecap dia tidak mau minum. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Ya, gitu. Nah, sebelumnya gini, anggur bercampur madu, tahu nggak kenapa? Pas Yesus coba, dia nggak mau minum. Yesus itu ingin merasakan sakit yang luar biasa demi apa? Demi menyelamatkan manusia. Karena kalau anggur bercampur madu itu sebenarnya kayak istilahnya tuh penahan rasa sakit. Ya, gitu. Setelah itu pas mau membagi bajunya itu agak sulit, tahu nggak kenapa? Karena memang bajunya itu satu jahit dan mereka akhirnya membuang undi juga. Ya, kalau kalian baca di Yohanes pasti tahu kenapa. Dan di atas salib pastinya ada tulisan. Di atasnya INRI, Yesus Nazareus Rex Iudaeum, yang artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan Yesus itu juga disalib bersama dua orang lainnya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan mayat suci dan bangunnya dalam 3 hari. Selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Walaupun udah disalib masih aja diolok-olok. Ya. Terus dia bilang, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya tidak bisa selamatkan gitu. Baiklah ia turun salib gitu. Ya udah, suruh Allah supaya turun menyelamatkan engkau. Hahaha, mereka mengolok-olok Yesus. Bahkan terjadi percakapan antara Yesus dan sesama orang yang disalib itu. Mari kita baca di Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Jadi, kalau kalian baca di ayat itu, jadi seorang penyamun itu bilang, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang lain bilang, "Tidakkah engkau takut? Takut kepada Tuhan, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum karena menerima perbuatan dosa kita. Tapi dia ini, ya maksudnya Yesus, tidak berbuat salah." Yesus mendengar itu sambil ini. Terus orang yang baik ini bilang, makanya orang yang satunya lagi bilang, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Terus Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Jadi si penjahat yang kedua ini dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun sayang sekali dia tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam dunia karena dia selama hidupnya penuh kejahatan. Tapi itu lain lagi, ya. Setelah itu waktu jam 3 sore, kalau kita patokannya jam biasa itu jam 3 sore. Yesus berseru karena jam 12-nya gelap, jam 3 sore Yesus bilang, Eli Eli lama sabaktani, Eloi Eloi lama sabaktani, yang artinya, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka mengira yang di bawah ini, wah ini jangan-jangan dia memanggil Elia. Habis itu mereka datang, dia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam dan memberikannya Yesus minum. Sebab kalau kalian baca di Yohanes, ya di Yohanes 19 gitu, Yesus bilang, "Aku haus." Nah, kan setelah Yesus minum anggur asam itu, dan Yesus
berseru dengan suara nyaring. Ya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Habis itu Yesus bilang, sudah selesai. Dan kalian tahu selama dia diolok-olok, Yesus juga tidak membalasnya. Tetapi Yesus berdoa begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan masih banyak lagi momen-momen saat Yesus disalib. Bahkan ada juga kalau kalian baca di Yohanes, ya, di mana Yesus berbicara dengan Maria dan Yohanes, di mana ibu, ini anakmu, maksudnya Yohanes ini ibumu. Jadi kayak sebenarnya bukan ibu kandung tapi sebagai hubungan rohani gitulah ya. Dan pokoknya masih ada banyak cerita unik dari penyaliban Yesus. Dan setelah itu pas malam Yusuf dari Arimatea datang dan minta ke Pilatus untuk mayat Yesus. Dan Yesus dari Arimatea mengambil mayat Yesus dan pastinya dibersihkan dulu tubuh Yesus dan dibaringkannya ke kubur yang baru ya, karena kan habis diturunin dibersihin dulu baru dimasukin ke kuburnya gitu. Dan ditutup batu ya, itu ditutup batu besar dan pastinya dijaga begitu. Oke, sekian firman kali ini ya. Saya ingin memberi pesan berikut ini. Terkadang kita ini tidak lepas yang namanya dosa. Sama seperti dua penjahat tadi itu, kadang-kadang kita ini manusia berdosa. Ya. Gitu. Manusia berdosa. Tetapi dengan penyelamatan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan yang pada hari ketiga, Yesus akan hidup kembali sebagai Tuhan. Dan bahkan nantinya dia akan naik ke surga. Dan nantinya juga dia akan memberikan Roh Kudus. Ya. Tapi tujuan dari kematian Yesus itu satu. Dia ingin menyelamatkan kalian semua yang harusnya mati di dalam neraka kembali ke surga. Maka itu bersyukurlah karena kalian ini anak-anak Tuhan yang kembali diselamatkan dari api neraka menuju rumah Tuhan di surga. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti hari Minggu saya akan membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.